Obrolannya biasa lah, masih menanyakan sekitar Vertu ya. Jadi ya alhamdulillah kemarin kan aku akhirnya jadi juga ya podcast sama Uti. Terus aku juga main ke rumahnya Uti. Jadi seneng lah silaturahmi. Sudah lama itu punya kalau untuk schedule sama Uti? Oh, udah lama, udah pokoknya sebelum puasa kayaknya. Oh, dari sebelum puasa. Nah, dari sebelum puasa. Oke. Iya, jadi alhamdulillah Uti juga kan rumahnya deket ternyata. Jadi main ke rumahku untuk podcast sekaligus ini nyobain spaghetti aku, terus begitu ngobrol. Udah gantian, kemarin aku ngasih ini juga kan ngadu gala karena Fania kemarin dibawain tadi juga sama Uti. Jadi kita ngobrol-ngobrol juga di rumahnya Uti, kan banyak kucing ya. Fania seneng lah. Berarti itu pertemuan pertama ya? Enggak dong, kalau pertemuan pertama waktu buka puasa, pertemuan kedua waktu podcast, pertemuan ketiga kemarin. Gimana Bunda melihat sosok Uti sendiri nih setelah beberapa kali ketemu? Ya yang pasti kalau Uti itu aku kayak refleks berapa puluh tahun lalu waktu aku muda ya. Ya jadi perempuan yang memang bekerja, yang memang punya prinsip hidup yang kuat. Tapi kalau aku ngobrol nih dari podcastku kemarin, dia termasuk orang yang ngerti kodratnya perempuan. Jadi masih suka yang kalau misalkan dapat imam nih yang punya leadership, yang bisa jadi imam yang baik, yang soleh, dia bisa nurut gitu. Jadi buat aku bagus lah. Maksudnya di era zaman sekarang kan biasanya perempuan alpha tuh nggak ada orientasi ke situ lah gitu. Tapi dia masih ada tuh nilai-nilai marwahnya istri seperti apa. Jadi buat aku ya good character ya. Cocok nggak sih sama Bunda yang tipe yang kerja keras juga nih? Kalau aku orangnya suka orang nggak fake ya, karena aku nggak fake. Jadi kalau aku bisa dekat sama orang, bukan masalah quantity ya, tapi masalah pada saat kita ketemu kualitasnya. Jadi nyambung aja, apalagi waktu podcast tuh hampir 1 jam lebih. Itu kan sama aja kita kayak apa ya? Kayak kita jadi interview kan gitu. Karena pertanyaannya netizen kan. Pertanyaan netizen kan yang aku wakilkan, aku tanya. Tapi aku lihat jawaban dia termasuk diplomatis. Jadi anak ini tuh di usia muda dia udah ngerti how to speak ya, yang polite, kemudian yang terukur. Jadi ya mungkin karena dia punya pekerjaan seperti itu, dia punya pengalaman hidup, jadi buat aku nice lah. Ngobrol sama dia tuh nyambung. Tapi kalau Vero sendiri gimana tanggapannya Bunda? Aduh, Vero tuh sibuk banget ya, sampai aku tuh bingung gitu ya kalau Toto udah di Uzbek, Toto udah di Korea, Toto kemarin ke Bandung, Toto kemarin nanti kunker kemana. Tapi emang karena aku pernah di posisi itu, aku ngerti kalau kita ngobrol antara ibu dan anak tuh mesti timingnya mesti yang pas gitu. Jadi aku tunggu aja. Tapi Bunda sendiri melihat kedekatannya Uti sama Vero lagi kemana-mana mulu gitu, itu gimana? Ya pasti serasa nonton drakor ya. Karena Bunda kayak nonton drakor? Iya, karena sweet ya. Jadi ya aku nggak tahu ya hubungan mereka gimana, karena Vero kan belum speak up ya, belum kasih pernyataan, jadi aku nggak mau mendahului ya. Tapi sebagai ibunya, aku melihat kayak dia bisa main di playground aja, buat aku wow sih. Karena sampai sekarang Fania tuh sampai jealous banget, ih kakak nggak sayang sama aku lagi, main di playground sama aku nggak mau gitu. Tapi alhamdulillah mungkin Utinya juga sama Fania kan caring ya gitu. Jadi Fania ngerti, oh ini nih aku juga sayang juga gitu kan, anak kecil kan punya sense ya. Makanya dia kemarin betah main di situ. Berarti cukup mengejutkan juga ya, seorang Uti ini bisa ngajak Vero ke playground ini. Iya, sangat mengejutkan. Aku aja kayaknya belum tentu bisa ngajak dia ke playground ya. Kalau ngajak ketemu sih mungkin, tapi kalau ke playground kayaknya bukan Vero deh gitu. Bukan Vero Di banget hari ya. sekarang ya. Itu menandakan Vero sendiri juga klik nggak sih? Maksudnya berteman dekat lah sama Uti ini. Nah, aku belum podcast ya sama Vero. Mungkin suatu saat aku yang harus podcast. Sekalian aja podcast, soalnya capek kan jelasin sama orang-orang gitu. Tapi karena Vero belum ada waktunya, jadi aku pikir ya udahlah, nanti Vero sendiri kok yang akan ngomong. Kalau aku sebagai ibunya tetap mendoakan yang terbaik, supaya Vero dapat jodohnya yang terbaik dari Allah, yang bisa bikin Vero tuh menjadi istiqomah ya di jalan Allah. Itu penting karena pekerjaan sekarang itu pekerjaan yang membutuhkan ridhonya Allah, ridhonya orang tuanya,
apalagi kalau punya istri ya, ridhonya istri, jadi nanti dia karirnya insya Allah akan lebih baik. Mama Vena sendiri kan banyak yang menjodoh-jodohkan Fugin sama Feral juga ya. Mama Vena kira-kira udah siap gak sih nanti misalkan Feral menuju ke lebih serius nikah atau gitu? Feral tahun ini 29 tahun ya. Aku waktu merit sama bapaknya tuh aku 23, bapaknya 29. Jadi umur 29 tuh sebenarnya memang kalau udah ketemu jodohnya ya, sebenarnya sih bagus-bagus aja. Apalagi dari segi pekerjaan dia udah mapan, dia punya rumah, dia punya mobil keluarga, ya udah siap lah. Gitu. Ya alhamdulillah. Artinya ya kalau itu membuat hidup dia lebih bisa lebih apa ya, bahagia lahir batin ya, dunia akhirat, ya kenapa enggak? Gitu. Aku sih sangat mendoakan dan support ya. Mama Vena ada nggak sih versi-versi terbaik dari dirimu dari tahun-tahun lalu yang belum kesampaian terus sekarang udah kesampaian apa gitu? Dari versi apa? Terbaik dari tahun lalu belum kesampaian sekarang udah kesampaian, misalkan mungkin Feral sekarang lebih baik atau apa? Oh iya, tapi yang jelas gini, kalau ibu itu anak istilahnya udah mandiri, apalagi kayak Feral ya, dia sudah membuktikan jadi anggota DPR RI yang usia muda gitu ya, tapi bisa dapat apresiasi dari masyarakat ya, karena kan dia memang totalitas ya, dia nggak main sinetron lagi, sampai dia di endorse aja nggak mau, menandakan dia pengen mentransformasi dirinya sebagai politisi yang amanah dan patuh. Ya itu patut kita banggakan ya, terutama aku ya, karena aku kan dulu kan menunjukkan bahwa nih loh mama jadi anggota DPR RI kerjanya kayak gini, aku bawa dia ke dapil dari zaman dia kecil gitu sama Atala, dan aku nggak nyangka ajakan aku melihat masyarakat itu baik di dapil maupun di Jabodetabek ya, membuat dia menginspirasi dia untuk menjadi seorang politisi juga, tapi politisi yang amanah dan patuh. Maka aku selalu bilang, Kak, kamu harus jadi orang yang jangan yang neko-neko, karena kamu udah dipantau sama semua orang, jadi kamu harus yang jadi anggota DPR RI yang jujur, jadi jangan main-main proyek, jangan yang punya tim juga, jangan timnya yang kesana yang nggak genah gitu. Udah fokus aja kepada masyarakat. Itu nanti kamu akan bisa ke eksekutif, akan bisa ke mana-mana. Karena legislatif ini kewenangannya luar biasa. Ya, jadi ini kesempatan yang jangan dirusak oleh hal-hal yang seperti itu. Jadi itu pelajaran Bunda juga nggak sih Oh, kalau iya. kayak rasa menerima endorse sama sinetron? Oh, kalau itu ya, karena aku hampir 10 tahun ya sebelum aku mengundurkan diri dari DPR karena pindah partai, aku tidak pernah salsa, aku tidak pernah main sinetron, main film, dan aku belajar. Nah dia juga gitu, sebelum kita rapat kerja dengan kementerian, kita harus belajar, TA kita juga harus pinter-pinter, yang bisa searching, yang bisa juga survei juga, dan kita harus punya tim yang solid ya. Karena kan anggota DPR RI itu kan ada 5 staf ahli, 2 asli, ada yang di dapil, ada yang di sini, artinya mereka harus menjemput bola di dapilnya Feral tuh mana sekolah, dia kan komisi 10 ya, sekolah mana yang belum tersentuh, yang belum dapat fasilitas olahraga karena dia ada Kemenpora. Jadi semua program pro rakyat tuh harus 1.000.000% harus terakses dengan baik. Nah itu tugasnya anggota DPR. Jadi jangan rakyat yang bingung, karena kan nggak semua sekolah punya website ya, punya internet. Jadi kamu yang harus punya tim yang solid gitu. Ya itu yang aku ajarin, dan dia melihat kan. Jadi aku purna pun aku nggak ada masalah. Nah itu yang aku selalu ajarkan, bahwa semua tuh anggota DPR tuh bukan pinter-pinteran, tapi bekerja dengan hati. Nah itu yang harus kamu terapkan terus. Mama Vena sendiri, versi terbaik dari Mama Vena menjadi single mom sendiri untuk anak-anak seperti apa sih? Versi terbaik, aku sudah bisa melihat anak-anakku mandiri ya, kayak Kak Feral, Kak Atala, apalagi ini kecil Fania, bakatnya banyak, pinter di sekolah. Itu udah grateful. Tinggal gimana caranya aku bisa lebih istiqomah supaya doa-doa aku tuh dijabah sama Allah gitu ya. Nggak ada keinginan lain dari seorang ibu kecuali nanti kalaupun aku meninggalkan dunia ini, anak-anakku tuh mendoakan aku karena anak-anak yang soleh dan soleha, karena anak-anak yang membanggakan, tidak ada masalah. Itu aja sih. Jadi versi terbaik dengan segala pengalaman hidup, udahlah nggak usah mikirin yang lain kecuali jadi ibu yang baik aja. Karena kalau misalkan Feral dan Fugin punya target sendiri nggak sih kalau Feral sendiri, kalau kelihatannya nih dia ini kan udah mulai matang nih 29 tahun gitu. Apa kamu karir dulu atau itu percintanya dinantikan gitu? Ya anak sekarang nggak bisa ya kita, wah kamu harus gini, nggak bisa.
dengan dia bisa berkembang sampai di titik ini, buat aku berarti dia tahu apa yang dia mau gitu kan. Jadi kayak soal jodoh nggak usah lah di mojok-mojokin harus begini, ya enggak. Anak sekarang tuh kita doain aja, kemudian kita jadi contoh yang baik, kita juga jangan bikin dia jadi ngerasa dikerecokin gitu ya. Jadi ibu-ibu sekarang nggak boleh kepo ya. Tunggu anaknya cerita sendiri. Tapi kalau aku di sini mau diwawancara, karena aku kan support system yang paling utama, ya aku harus doain sepanjang itu positif. Ya aku harus terus mendoakan dan support lah. Apapun yang buat dia happy, aku support. Itu artinya kalau nonton sendiri merestui ya. Oh kalau iya, untuk mau kapan, Puji mau di mana, konsepnya apa, ayo gitu kan. Karena buat dia juga pasti lebih ringan ya, kan dia kerjaannya udah berat. Jadi aku akan bikin dia lebih, yang penting doanya ibu sih. Aku yakin doaku, karena aku juga selalu sholat, minta sama Allah yang terbaik dari Allah, yaitu yang nanti akan membuat pasangan hidupnya Feral. merestui Uti dan Feral jika Kan serius. aku belum mau mendahului ya, nanti kita tunggu aja komitmen dari Feral, karena aku juga kemarin waktu podcast sama Uti kan, Uti juga nunggu dari Feral juga gitu. Jadi ya nggak, kalau aku lihat kan juga jawabannya diplomatis ya, menunggu dari Feral. Jadi ya kita tunggu aja deh. Jadi kalau dari Mama Vena sendiri sudah benar-benar siap gitu ya untuk Feral di umur yang sekarang untuk Jangankan Feral, Atal aja kalau ngenalin pacar, aku pasti harus welcome, harus support, doain. Siapapun ya, kita nggak pernah tahu. Meskipun aku ibunya kan aku nggak bisa ngatur, oh kamu harus sama A ya, nggak bisa. Menurut Tante, Puji tuh calon mantu idaman ya? Kalau menurut aku ya, Puji itu apa ya, strong character ya. Jadi kalau aku melihat perempuan tuh cantik bukan karena penampilan yang secara terlihat ya, tapi karakter yang kuat itu yang membuat mungkin pasangannya nyaman, menjadi ibu yang baik, jadi istri yang baik. Itu kan harus modelnya karakter yang kuat dulu. Dia tahu gitu, apa tugasnya, apa haknya, kewajibannya apa. Jadi kalau buat aku sih, dengan dia punya rumah sendiri, bisa membesarkan Gala, mendidik Gala, ya berarti artinya dia bisa siap jadi ibu, siap jadi istri. Kan kalau punya rumah kan tahu sendiri kan, ngurusin ART, ngurusin listrik, ngurusin ini, kerjaan, punya juga tim kan dia. Jadi berarti dia punya leadership, jadi ya udah siap juga jadi istri dan ibu. Ngelihat sosok Puji sendiri tuh karakter apa sih yang paling cocok buat nemenin Kak Feral? Dia bisa bikin Feral kayaknya balik ke childhoodnya Feral ya, termasuk salah satunya itu main di playground. Itu kayak bukan Feral banget, tapi dia bisa bikin Feral main gitu. Terus mereka nih makanya ya, jangankan apa tuh Fairview community ya. Aku aja yang ibunya, ini kayak nonton drakor ya, karena lucu gitu. Feral dulu tuh nggak gitu, kalau misalkan deket sama orang tuh yang main paddle lah, main apa golf, main bowling, jadi kayaknya lucu aja ngeliatnya. kemarin Vena sempat ke rumahnya Mas Eko juga nih. Oh iya. Itu kemarin sempat minta pendapat juga sama Mas Eko. Nah, menurut Mbak Vena, ini ada nggak sih kira-kira yang membedakan dari mantan-mantannya Mas Vena sendiri sama Puji yang sekarang tuh? Ya semua orang kan punya cerita. Kalau sekarang ceritanya Vera adalah yang saat ini. Semua orang pasti punya masa lalu. Tapi kalau aku selalu bilang sama Mas Vera, pokoknya minta jodoh yang sesurganya kamu, bukan hanya sedunia. Itu artinya apa? Kamu harus jadi imam yang baik. Kamu juga harus bisa memimpin istrimu dan anak-anakmu punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kegagalan mama sama papa kamu, kemudian kegagalan mama yang kedua, itu bisa jadi pelajaran bahwa basicnya orang itu bukan karena kaya nanti keluarganya sakinah mawaddah warahmah, tapi karena basic agama yang kuat. Harus bisa jadi leader loh Kak, harus jadi imam yang baik, kamu harus mimpin sholat, itu sih. Jadi itu dulu yang harus Vero persiapkan sebelum dia menikah.